Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la takhiruna sa'atun wala taqdimun. Wa qala idan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Anak-anakku sekalian, sudah 3 pekan ini kita tidak sholat di masjid, dan kita hanya bisa sholat berjamaah di rumah. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan pahala Jumatnya karena kita mengikuti fatwa pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia. Jadi insya Allah malah pahalanya berlipat ganda. Yang pertama, kita mendapatkan sholat berjamaah berpahala sholat Jumat karena kita berjamaah. Yang kedua, kita mendapatkan pahala karena kita mengikuti pemerintah, seperti ayat yang saya bacakan tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kamu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hikmah dari ayat yang saya bacakan tadi. Walikulli ummatin ajalun, itu Quran. Jadi setiap umat itu, kalau kita ini umat Muhammad Rasulullah SAW, ajalun, ada ajalnya. Jadi setiap umat itu ada ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah tiba saatnya, la takhiruna sa'atun, tidak bisa dimundurkan sesaat pun, sedetik pun tidak bisa. Wala taqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Itu ajal. Nah, untuk ajal ini ada 2 cerita yang menarik. Yang pertama adalah ceritanya di zaman atau di masanya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman memberikan pengajaran, atau taruh kata seperti sekarang ini, memberikan takziah, memberikan ceramah kepada umatnya. Lalu ada seseorang yang datang di sampingnya dan kelihatan oleh para jamaah. Ringkas ceritanya, lalu setelah selesai, tamu tadi minta pamit. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepada para pengikut, tadi itu kamu tahu siapa? Para pengikut mengatakan, kami tidak tahu siapa itu kamu karena kami tidak pernah lihat sebelumnya. Nabi Sulaiman mengatakan, dia adalah malakul maut, sang pencabut nyawa. Dia minta pamit berangkat
atau pergi dulu, karena dia akan melaksanakan tugas untuk mencabut nyawa seseorang, dan seseorang itu ada di antara kalian ini. Lalu ada salah satu jamaah yang menghadap sama Nabi Sulaiman. Tadi ketika malaikat itu datang, saya lihat terus. Jangan-jangan saya yang akan dijemput atau dicabut. Kalau dalam bahasa kita, Nabi Sulaiman mengatakan bisa saja. Lalu dia mengatakan, kalau begitu, tolong saya Nabi Sulaiman, bawa saya ke tempat yang sejauh-jauhnya dari sini. Maksudnya dia supaya menghindar dari malakul maut tadi. Lalu karena Nabi Sulaiman punya kekuasaan, salah satunya dan dia bisa memerintah makhluk-makhluk lain. Dia bisa bicara dengan semua binatang. Salah satunya dia bisa perintah angin. Dia bisa minta tolong angin. Sama dengan dia bisa perintah jin. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan baik. Lalu dia perintahkan angin bawa orang ini sejauh-jauhnya. Lalu orang ini diterbangkan oleh angin. Dalam cerita itu jauh. Ada cerita mengatakan sampai di India. Terbangkanlah orang ini sampai di India. Pada saat orang itu baru saja menginjakkan kakinya di India, lalu malakul maut tadi mengatakan, cocok, dari tadi saya tunggu kamu di sini. Dari tadi saya tunggu kamu di sini. Nah, hikmahnya coba. Itu kematian. Kalau sudah tiba saatnya, maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipindahkan tempatnya. Bayangkan, baru saja orang itu ada di satu tempat, di tempatnya Nabi Sulaiman, tapi kemudian dia minta diterbangkan oleh angin supaya dia menghindar dari situ. Ternyata justru dia pergi cari tempat di mana dia harus dicabut nyawanya. Jadi kalau sudah tiba saatnya, kita tidak bisa prediksi di mana dan kapan, dan pasti tiba. Fa'iza jaa ajaluhum, kalau sudah tiba saatnya itu, la takhiruna sa'atun, tidak bisa dimundurkan sesaat pun, dan tidak bisa juga dimajukan sesaat pun, dan tidak bisa ditukar tempatnya. Nah, jadi kalau bilang di Makassar ya di Makassar. Tiba-tiba misalnya kita berajal nanti di misalnya di Makkah, tiba-tiba kita berangkat ke Mekah. Di sanalah kita menemui ajal kita. Jadi ajal tidak bisa ditolak, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Tidak bisa orang Tuhan matikan cepat, tidak bisa. Karena la takhiruna sa'atun, tidak bisa digeser sedikit pun dan tidak bisa juga dimajukan sedikit pun. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua adalah di era atau di zamannya Nabi Musa. Ketika ada satu pesta atau acara sama Nabi Musa. Lalu setelah acara itu selesai, lalu malakul maut bilang sama Nabi Musa, itu anak muda yang tadi, yang baik itu, yang akan nikah besok. Sayangnya itu, saya diperintahkan akan mencabut nyawanya malam ini. Nabi Musa bilang, bagaimana caranya ini? Saya mau kasih tahu bilang besok malam ini akan dicabut nyawa. Kasihan juga akan menikah besok. Tapi tidak dikasih tahu juga, kasihan juga. Tarik menarik, akhirnya kesimpulan Nabi Musa tidak mau kasih tahu. Satu kejadian kemudian aneh. Ternyata ini anak muda tidak jadi mati. Artinya besok jadi pengantin. Dia pengantin. Dia nikah. Tidak mati. 1 bulan kemudian tidak mati juga. 1 tahun kemudian tidak mati juga. Bahkan dalam cerita itu sampai punya anak pun tidak mati.
akhirnya beberapa tahun kemudian itu ketemu lagi Nabi Musa dengan malakul maut. Lalu Nabi Musa mengatakan, kenapa dulu kau bilang anak muda itu mau dicabut nyawanya malam itu? Nah, tidak jadi. Nah, sekarang sudah punya anak. Apa dia bilang? Malakul maut. Betul. Saat itu sebetulnya sudah ada perintah untuk mencabut nyawa. Tapi saya mau beritakan kepada kamu Musa, ketika anak muda itu keluar dari pesta atau acara malam itu, ada orang yang miskin yang meminta bantuan, yang meminta sedekah. Lalu anak muda itu memberikan sedekah kepada orang miskin tersebut. Karena orang miskin itu sudah beberapa hari memang tidak makan, anaknya juga demikian. Lalu sangat berterima kasih dan bersyukur kepada anak muda itu, lalu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan umur panjang kepada anak muda ini yang telah mensedekahkan sebagian rezekimu untuk hamba-Mu yang miskin ini yang sangat memang membutuhkan saat ini. Itulah Musa kata malakul maut. Doa itu dikabulkan oleh Tuhan, sehingga orang itu dipanjangkan umurnya karena doanya orang miskin itu. Nah, dari dua cerita ini kita bisa mengambil hikmah bahwa masih bisa kita berusaha. Jadi ada peluang, ada kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada seluruh hambanya untuk berusaha dan berdoa untuk ditepikan umur panjang. Dan ketika Allah mau memperpanjang umur kita, itu hak prerogatifnya. Sama mudahnya dengan ketika Allah menciptakan kita, sama mudahnya dengan mematikan kita, dan sama mudahnya dengan memperpanjang umur kita. Nah, dalam rangka masalah corona ini, makanya saya katakan kepada adik-adik sekalian, mari kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti anjuran pemerintah. Satu, jangan keluar kalau tidak sangat penting. Makanya sudah 3 minggu kita tinggal di rumah. Itu usaha kita untuk menghindari. Karena memang virus ini kita tidak lihat. Dan penularannya memang sangat-sangat ganas. Sangat ganas. Semua yang kena hanya bilang satu kali di jabat tangan. Kena nih. Kita tidak tahu virus itu apakah yang dipegang di pintu, di mana. Kita tidak pernah lihat. Ini hanya Tuhan betul yang bisa melihat itu. Makanya usaha kita adalah jangan keluar. Jangan keluar. Dan sambil kita berdoa berusaha. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berusaha. Jadi ikuti anjuran pemerintah. Jangan keluar. Jaga jarak. Kalau tidak penting sekali, untuk apa keluar? Keluar di 1, 2, 3 meter pun bisa saja kita ketemu dengan orang yang sudah terkena wabah ini, lalu kemudian tiba-tiba dia bersin atau bernapas, terbang ke kita. Makanya kalau terpaksa harus keluar, ada yang disebut dengan physical distancing. Jaga jarak secara fisik minimal 2 meter. Seperti itu. Jadi usaha dan berdoa. Mudah-mudahan dengan usaha dan doa kita semua terhindar dari penyebaran penyakit ini. Kita telah menyelamatkan diri kita sendiri, kita telah menyelamatkan keluarga kita telah membantu pemerintah untuk mengantisipasi penjalaran dan penularan penyakit ini dengan baik. Sekali lagi, amal kita, pahala kita bisa berlipat ganda karena banyak hal yang telah kita lakukan. Mengikuti perintah Allah, mengikuti Rasul, dan mengikuti anjuran pemerintah. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya keluarga saya yang ada, apakah itu di Makassar, di Kabupaten Luwu, di Sorowako khususnya Kecamatan Nuha. Mari kita mengikuti anjuran pemerintah. Tidak usah salat ke masjid dulu. Jangankan salat
fardu yang lain, sholat Jumat saja tidak usah dulu. Jaga jarak dan jangan keluar kalau tidak sangat penting, dan usahakan menjaga kesehatan masing-masing, istirahat yang banyak. Kepada anak-anakku mahasiswa, baik itu negeri, khususnya mahasiswa di perguruan tinggi swasta, lebih khusus lagi yang ada di wilayah Sulawesi, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat pada saat ini. Ikuti pembelajaran daring yang telah diprogramkan perguruan tingginya masing-masing. Ingat, bukan libur, tetapi studying from home, belajar dari rumah. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa virus corona, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mencabut virus ini dari permukaan bumi, khususnya dari Indonesia dan negara-negara lain yang hari ini telah terkena atau terpapar dengan virus ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.